Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mustaqim Radiator di sini. Kali ini kami akan mencoba membahas tentang ini, satu komponen yang sangat vital pada sistem pendinginan mobil, yaitu adalah tutup radiator. Jadi tutup radiator itu pada dasarnya terbagi dalam beberapa jenis, tapi ini yang umum-umum saja, yang umum pada kendaraan yang biasanya ada di Indonesia ya. Jadi ini ada yang model kecil, ini ada yang model besar, ini model apa ya, kayak punya Avanza atau mungkin Innova seperti ini, atau mobil-mobil baru. Ini 1,1 seperti ini. Jadi biasanya tutup radiator itu kerusakannya ini seperti ini. Ini ujung penutupnya. Ini katup yang di sini itu hilang, jadi meninggalkan lubang yang seperti ini, sehingga air itu akan keluar ke tampungan, ke reservoir. Jadi airnya itu akan berkurang. Atau bisa juga ujungnya atau katupnya hilang tapi tidak meninggalkan lubang, jadi bagian asnya itu masih nyangkut di sini dan akhirnya berkarat seperti ini. Ini juga rusak. Harusnya itu bagian katup itu bisa bergerak, buka tutup ya. Nah, seperti ini contohnya, seperti ini. Nah, ini kan, nah, kelihatan kan? Kelihatan enggak itu? Ini seharusnya bisa buka tutup seperti ini ya. Jadi kalau posisi air itu di radiator berkurang, terus kipas menyala, tekanannya turun, ini akan membuka. Air di reservoir itu akan masuk ke radiator. Jadi lewatnya yang ini, katup yang ini. Tapi kalau tekanan di radiator itu naik tinggi, mungkin saat suhu tinggi, jadi yang tertekan itu pegas bagian sini ya. Ini ada pegasnya. Nah, itu kelihatan kan? Seperti ini ya. Nah, itu ada pegasnya. Jadi ini akan tertekan. Ini kan tertekan sehingga air akan keluar ke reservoir. Nanti ketika tekanan di radiator turun dan air berkurang, ini yang akan terbuka. Nah, ini dan air di reservoir masuk ke radiator. Jadi katup ini sangat penting. Terus kemudian ada lagi kerusakan yang terjadi pada karet sealnya. Seperti ini. Ini karet seal sudah tidak utuh. Ini memang biasanya kalau kasus seperti ini tuh emang sengaja disobek ya. Biasanya kasus pada silinder head yang bengkok atau mungkin packing, yang intinya kompresi mesinnya itu bocor. Jadi tujuan dari disobeknya karet ini, yang bagian sini ini, sobek ini, itu agar tekanan pada radiator itu keluar. Tapi bahayanya nanti yang keluar itu beserta dengan airnya. Jadi airnya itu akan keluar ke reservoir dan meluber, sehingga air di radiator berkurang, temperatur jadi naik. Jadi cara-cara seperti ini sebenarnya tidak disarankan ya. Ini seperti ini. Kalau untuk sementara mungkin bisalah ditolerir ya. Tapi kalau untuk jangka panjang ini sangat tidak disarankan. Terus ada lagi kerusakan seperti ini. Ini kasusnya karet yang sini itu sudah sangat keras. Jadi ini sudah tidak apa ya, tidak rapat kalau dipasang. Jadi kalau ini dipaksa ditekuk, ini pasti patah. Nah, ini patah, ini patahannya. Jadi kalau sudah seperti ini sudah tidak layak pakai, dan ini biasanya bocor karena sudah tidak rapat lagi. Jadi lebih baik diganti. Seperti ini ya. Dan ini juga karet yang bagian sini, ini yang bagian dalam ini juga sudah sobek. Ini kalau sobeknya di sini, biasanya air itu akan keluar ke reservoir, tapi yang di reservoir
itu tidak akan mau masuk lagi, karena yang masuk itu angin dari luar lewatnya ini sil yang sini, yang ini kan kelihatan kan ini. Nah ini ada yang sobek itu, atau mungkin yang jelas yang ini seperti ini juga, ini silnya malah sudah hilang di sebagian ini. Nah, itu kelihatan kan sil yang di sini itu sudah hilang. Jadi nanti air akan keluar ke reservoir tapi tidak masuk lagi, karena yang masuk adalah angin dari luar, itu lewatnya celah-celah yang di sini nih, karena ini tutupnya sudah tidak rapat. Atau ada juga kasusnya itu seperti ini sudah hilang semua, ini sudah hilang karetnya. Dan kadang juga ada juga mekanik yang ini di apa ya, kayak ditambahi karet di sini, di bagian sini, bagian karet dalamnya itu ditambah. Sebenarnya cara-cara seperti ini juga tidak disarankan ya. Atau ada juga yang ditambah itu malah karet yang mana ya, contohnya karet yang sini itu ditambah, kadang ada juga. Resikonya nanti ini membukanya juga sangat kecil nanti. Ini kan ada akhirnya keganjel ya sini. Di sini itu. Lebih baik emang kalau rusak itu diganti. Terus lagi kalau yang jenis ini rusaknya, ini sebenarnya di karetnya ini masih elastis. Ini elastis juga tidak sobek, ini tidak sobek. Pernya ini juga masih jalan, per yang dalam itu masih jalan. Tapi ini sudah tidak rapat karena terlalu kotor. Ini ya, kotor sekali. Jadi bagian sini itu sudah tidak rapat. Ini juga bisa menyebabkan air berkurang ya. Ini waktu menutup seperti ini, bagian sini itu sudah tidak rapat. Jadi airnya keluar karena saking kotornya seperti ini. Ini juga lebih baik diganti kalau yang seperti ini, rusak seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimanakah kriteria kalau kayak mobil apa ya, punyanya Avanza tutup kecil itu. Nah, ini biasanya kerusakannya juga di sini. Ini kurang jelas ya. Nah, ini jelas. Ini karet yang di sini ini sudah melar. Karet sini sudah melar. Karet melar ini biasanya si radiator itu sudah pernah kemasukan oli. Jadi olinya bercampur dengan air dan masuk ke radiator, akhirnya membuat karet yang ini tuh melar. Dan ini akhirnya sudah tidak rapat, bocor. Atau sering juga terjadi ujung yang ini itu lepas. Jadi ini lepas. Ini sering kejadian. Ini lepas. Jadi nanti akan ini lepas terus meninggalkan lubang seperti ini. Tapi pada bagian yang sini, yang model ini. Ini juga menyebabkan air berkurang. Terus apa lagi ya? Ada lagi kadang kasus ini. Nih, kadang bagian sini macet. Ini kan seharusnya bisa buka gini. Ada beberapa kasus ini katup yang ini tuh macet sekali dan tidak bisa dibuka. Mungkin karena keraknya, karena tayang gitu. Jadi ini macet. Itu juga menyebabkan air berkurang. Berkurangnya karena apa? Nah, begini. Ketika nanti air di radiator itu temperaturnya naik, dia itu akan menekan yang sini, yang sini nanti. Nah, ini tertekan. Air akan keluar ke reservoir. Tapi begitu suhu atau tekanan di radiator itu turun, seharusnya ini membuka, katup ini membuka dan air di reservoir itu masuk, tapi ini tidak bisa membuka, jadi air itu tidak bisa masuk. Akhirnya air itu akan keluar sedikit dan panas. Itu juga berpengaruh. Nah,
Kalau ini kan yang rusak semuanya ya, rusak itu. Terus bagaimana kriteria tutup radiator itu masih bagus? Nah, ini ada satu. Ini bukan tutup radiator yang baru ya, ini tutup lama. Ini lama. Kalau dilihat modelnya seperti ini kelihatannya kan sudah tidak bagus, tapi sebenarnya tutup ini masih layak pakai. Yang pertama, ini bagian katupnya ini masih bisa membuka tutup dan masih rapat. Ini bagian dalamnya itu masih bersih, itu masih bersih, dan ini masih rapat. Karet yang ini itu masih elastis, ini masih elastis, jadi kalau diteguk ini tidak akan patah. Ini masih elastis, jadi nanti kalau dipasangkan itu masih rapat. Dan karet yang di dalam ini juga masih elastis, tidak ada keretakan. Kemudian per yang utama, per yang besar ini juga masih bagus. Terus kondisi bagian pengaitnya, ini pengait yang ini kelihatan enggak ya? Pengait yang ini itu juga masih bagus, kiri kanan masih bagus itu. Nah, pengaitnya kan dua, kiri kanan itu masih bagus. Walaupun kalau dilihat dari sini kondisinya seperti ini, tapi ini masih berfungsi dengan baik. Jadi begitu kurang lebih penjelasan tentang tutup radiator itu, kerusakannya seperti apa. Jadi ada yang karetnya sudah hilang, ada yang pernya sudah macet, ada yang kotor seperti ini tidak bisa membuka, ada katupnya yang hilang meninggalkan lubang, atau katupnya itu hilang tapi ini asnya itu masih nyangkut di sini, atau yang sudah melar karetnya seperti ini, atau ada juga yang ini didobel gini. Nah, kalau menemukan tutup radiator seperti ini, lebih baik diganti dengan tutup yang baru, karena tutup radiator ini sangat vital bagi proses pendinginan dan bisa menyebabkan air berkurang. Kalau air berkurang nanti akan menyebabkan temperatur radiator itu naik, jadi suhu mesin juga ikut naik. Jadi sekian, terima kasih dari Mustaqim Radiator, semoga ini bisa sedikit membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.